birokrat itu tidak netral, Pak Haji. Oh ya. Netral, tidak netral sama sekali. Iya. Hari ini Nova jadi gubernur, besok Iya. saya hari ini Nova tidak lagi jadi gubernur, nanti malam dikentutin sama birokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu terhormat pemirsa acehbet.com. Hari ini kita melanjutkan program kita, program PHTEP. Di hadapan kita sudah hadir Bapak Taufik Ar-Rahim SEMEC. Beliau adalah seorang akademisi dari Universitas Muhammadiyah Banda Aceh. Kita hari ini bersama Pak Taufik akan mengangkat judul siapa sosok yang tepat untuk wakil gubernur. Nah, ini selama ini kenapa topik ini kita angkat, karena selama ini banyak sekali kalau kita lihat di luaran sana, banyak sekali yang mempertanyakan kapan sih Aceh punya wakil gubernur, itu Pak Taufik. Jadi untuk itu saudara-saudara semua, kita ucapkan selamat dulu kepada narasumber kita Pak Taufik. Selamat datang Pak Taufik. Ya. Terima kasih sudah hadir Pak Taufik. Seperti saya katakan tadi, bahwa ini kita mengangkat tema yang menarik ini, karena ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita. Masyarakat ingin tahu siapa sebenarnya sosok gubernur Aceh jika ada, jika dipilih, jika ditentukan nanti oleh dua lembaga, artinya ada DPRA dan ada Bapak Gubernur Nova Iriansyah, seorang yang akan menggunakan wakil gubernurnya. Nah, untuk itu Pak Taufik, saya ingin mengajukan pertanyaan pertama ini. Kira-kira menurut Pak Taufik ini, dengan isu masalah wakil gubernur ada atau tiada, tapi kita anggap saja ada dulu karena sesuai aturan baik, harus ada memang. Kira-kira tokohnya bagaimana yang diinginkan ini oleh masyarakat? Oke, terima kasih Pak Haji Anwar. Saya buka ya. Iya, ya. Bilang saya nggak prokes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar dan Bapak Ibu sekalian, dalam konsep politik modern, jadi yang mungkin sangat populer itu dinyatakan oleh orang tahu itu Montesquieu. Montesquieu semangatnya dari semangat John Locke, semangat individualisme, liberalisme. Jadi ada istilahnya trias politika. Trias. Jadi dalam trias politikal, jangan sampai ada kekuasaan politik itu pada satu tangan saja, pada eksekutif, ataupun waktu itu para kelompok feodal, maka membagi kekuasaan politik menjadi tiga. Jadi ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Yang populer terakhir dan juga ada undang-undangnya menyatakan bahwa eksekutif dan legislatif, sementara masing-masing punya fungsi dan peran yang berbeda. Eksekutif itu melaksanakan berbagai program kegiatan dan undang-undang. Legislatif itu mengusulkan anggaran, pengesahan anggaran, undang-undang, dan pengawasan, dari fungsi pengawasannya, dan yudikatif fungsi pelaksanaan hukum. Nah, oleh karena itu, kalau hari ini kita berlandaskan pada konsep-konsep teori politik modern di Aceh, dan juga kita coba kaitkan dengan governance ethics. Governance ethics itu secara bebas kita terjemahkan bahwa kegiatan pemerintahan, kegiatan pemerintahan itu harus mematuhi nilai, norma, dan aturan hukum yang berlaku. Nah, oleh karena itu isu terakhir akhir-akhir ini, sesudah pelantikan Nova 5 November, seharusnya dia punya wakil. Kalau dia patuh pada hukum, kepada UPA. Pasal 54 ayat 3. Jadi ada wakil yang diangkat, yang diusulkan dua orang. Apakah Pak Taufik, ini pengusulan ini dilakukan oleh partai-partai pengusung atau memang itu hak kewenangan penuh dari Gubernur Aceh? Kalau melihat ke pasal 54 ayat 3 itu, saya pikir tidak eksplisit menyatakan
partai pengusung yang ada diusulkan oleh partai politik nasional, partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal. Ya di situ-situ saja. Jadi usulan, bukan pengusung. Jadi secara eksplisit tidak ada disebutkan. Nggak ada istilah itu ya? Nggak ada partai pengusung. Tapi kalau mungkin etika politiknya, Barokon ada. Ini kan pemimpin yang kita naikkan, yang partai ini naikkan. Sebenarnya secara rasional, secara kuantitatif juga masih diragukan kan? Secara angka-angka itu masih diragukan. Apalagi beberapa partai pengusung ini sesudah pemilu 2019 posisinya pecah lagi dan tidak pada pihak eksekutif, ya kan sebagian, sehingga terjadi faksi politik di partai politik. Di DPRA itu ternyata ada partai pengusung yang tidak sejalan dengan eksekutif saat ini. Pada selama ini kan dikenal karena sebelum dilantik masih PLT gubernur. Nah sekarang mungkin karena sudah gubernur yang diangkat dengan SK presiden karena ada masalah dengan gubernur sebelumnya, maka dia gubernur SK presiden yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, bukan pilihan rakyat, belum tentu. Jadi manifestasi rakyat di sini adalah DPR, artinya bisa oleh sebuah DPR, bukan karena terpilih. Maksudnya? Maksudnya bukan karena dari pengusung, tapi oleh anggota DPR yang mengusulkan. Ya, partai politik, gabungan partai politik. Bisa saja partai politik gabungan partai politik yang mengusung, bisa saja partai politik gabungan partai politik pengusung dan tidak pengusung. Oke Pak Taufik, kalau memang dipikir halnya, kira-kira menurut Pak Taufik, tokoh kriterianya gimana yang kalau nanti ini akan diusung atau nanti akan dipilih oleh Pak Nova sebagai gubernur? Saya pikir karena ini terus terang secara politik Nova itu lemah. Partai politik Nova itu kan bukan yang mayoritas. Yang mayoritas itu di luar partai politik Nova dan koalisi partai politik Nova. Sementara yang mayoritas mendukung gubernur dan wakil gubernur 2017 itu sebagian juga ke koalisi lain. Jadi artinya bahwa secara politik dia lemah. Nah sementara kalau dia mau milih, selama ini kan ada beredar. Ada yang partai politik maunya tahu diri saja lah. Partai politik itu electoral threshold-nya rendah. Dan juga bukan suara badan penuh. Mungkin pulungan dari beberapa partai dia bisa naik, tapi sudah heboh ini. Heboh mau jadi wakil dari Nova. Saya pikir kriteria yang diinginkan Nova, yang pertama dia bisa aman dalam melaksanakan kebijakan politik dan publik sebagai eksekutif. Dan yang kedua, saya pikir dia perlu penguatan politik. Penguatan politiknya karena apa? Eksekutif dan legislatif hari ini di Aceh orang tahu disharmonis. Walaupun kemarin ada ingatan dari Menteri Dalam Negeri supaya harmonis. Untuk berjalan normal. Komunikasi dengan semua pihak. Selama ini kan komunikasi itu terhambat. Dan ini masalah. Jadi sejak awal sudah masalah. Kalau hari ini dia salah mengambil dengan kriteria enaknya saja. Ini dia juga nanti akan berhadapan dengan berbagai persoalan baru ke depan. Karena Pak Taufik begini, kalau nanti ini kan masalah kriteria itu masuk keterwakilan wilayah, ini juga akan terjadi. Nah, ini kan nanti akan kita seperti yang kita tahu selama ini bahwa ada muncul daerah-daerah yang ingin membengkarkan diri. Ini gara-gara tidak langsung dilantik pada Pak. Hari ini pada Pak dilantik juga muncul lain, tapi gara-gara tidak menurut wilayah. Menurut Pak perlu nggak pembagian wilayah? Politik ashabiah ini susah sekali kita selesaikan. Makanya itu kan masih artinya kita itu jangan disalahkan masyarakat. Memang masih ada perbedaan tengah, barat, selatan, timur, utara. Jadi sebenarnya ini manusiawi saya anggap. Jadi ini persoalannya apakah memang ada nanti kalau dia tentukan kriteria orangnya ada tidak. Nah dia keterwakilan partai politik mana yang akan mendukung Nova. Saya juga mungkin ini kan sudah probability politik, kemungkinan jadi seperti kita bermain dengan diagram pohon ini, banyak cabang pohon, ranting, cabang ranting. Jadi yang mana dia pilih? Ya tentunya Nova akan memilih yang
yang cabang yang kuat yang mendukung dia secara politik dan akan mengamankan dia dengan legislatif yang selama ini kan ini belum tentu berhenti ini. Saya lihat belum tentu berhenti. Persoalan ini belum tentu berhenti. Nah, harus disadari oleh apa? Kalau itu terjadi, artinya bisa terjadi wakil gubernur bisa kosong. Pak Nova akan bertonggar kira-kira. Itu memang selama ini itu maunya. Selama ini itu maunya. Jadi dia tidak pernah paksakan untuk segera ada wakil. Tapi sesudah dia dilantik masih lebih 18 bulan, itu dia harus punya wakil kalau dia patuh dengan UPA. Nah, selama ini juga undang-undang banyak yang diabaikan. Artinya itu wajib ya? Ya, harus ada wakil itu karena limit waktunya masih panjang, berarti itu wajib. Etikanya begitu, karena dia kan sampai 5 Juli 2021. Jadi masih di atas 18 bulan. Jadi kalau dia mau patuh dengan UPA, undang-undang, aturan, norma yang berlaku di daerah ini, di Aceh ini, ya boleh saja dia pilih. Tapi kalau dia tidak mau juga itu hak dia. Artinya dia akan membuka ruang konflik baru ke depan kalau dia tidak punya wakil. Apalagi salah pilih wakil. Karena selama ini dia kan tidak punya wakil. Maka kadang-kadang yang birokrat ASN itu seolah-olah jadi wakil dia itu. Duduk di posisi wakil, memposisikan diri sebagai eksekutif pada paripurna DPR itu nggak boleh sebenarnya. Kalau dia kepingin sekali buka baju ASN, dia masuk ke partai politik, calonkan saya wakil gubernur, kan selesai. Jadi birokrat ASN itu kan nggak boleh berpolitik. Oke. Para pemirsa, ini sudah kita dengar. Ini kamu menarik ini. Memang ini agak apa namanya? Gak bisa kita salahkan siapa-siapa karena kondisi politik Aceh hari ini memang demikian. Maaf cakap kalau kita kira memang agak kisruh akibat miskomunikasi tadi. Nah, tapi kita ingin mendalami dari Pak Taufik informasi baru, misalnya barangkali hadir nanti, karena kita ingin tahu persis ini sejauh apa bisa dia dikatakan partai pengusung, walaupun dalam undang-undang tidak tersebut itu. Secara eksplisit tidak disebutkan. Tapi bagaimana jika ada tekanan-tekanan? Bagaimana langkah Nova menghadapi tekanan ini? Saya pikir sejak Nova jadi PLT dia sudah siapkan orangnya, tapi nggak pernah dia expose. Sudah ada itu di tangan dia. Nah sekarang ini dia ingin menikmati dinamika. Ada mau yang mencalonkan diri. Ini dinamika karena politik Aceh itu memang tidak bisa diatur dari dulu. Orang Aceh itu memang tidak bisa diatur prinsipnya. Walaupun kepala sudah dipegang, ekor belum tentu ngikut kan gitu. Jadi ulai balang sudah bisa dikuasai, tapi yang di bawah itu belum tentu. Rakyat belum tentu. Nah, oleh karena itu, ini harus dipahami oleh Nova. Dia harus tahu persis manajemen publik terhadap new manajemen public manajemen terhadap pengelolaan pemerintahan, baik dalam rangka menguasai para birokrat dan ASN, jangan salah mengambil kebijakan. Karena berapa kali selama ini banyak kebijakan yang ugal-ugalan asal-asalan, sehingga bermasalah kan, sehingga berakhir ke hak angket. Ini kan jadi masalah karena kesalahan kebijakan. Nah, dia juga harus kontrol itu. Mereka itu bawahan dia, jangan mereka merasa atasan Nova. Demikian juga dia harus cari orang yang mampu mengamankan politik legislatif yang banyak faksinya. Fragmentasi di situ juga ada beberapa. Walaupun itu mungkin dari partai Nova itu sendiri, tapi belum tentu juga. Demikian juga di antara partai itu. Kenapa sistem politik di negara ini? Sejauh apa Pak Taufik ini? Oligarki ini. Jadi sejauh apa kira-kira ini? Kalau Pak Taufik menggunakan memakai atau memilih wakil gubernur dengan dia sendiri, kira-kira siapa lebih butuh atau apa dampak negatifnya? Dua-dua punya risiko. Dua-dua punya risiko politik. Ada wakil dia punya risiko politik, tidak ada wakil dia juga punya risiko politik. Dia harus hadapi ini sampai berakhirnya masa 2017 sampai dengan 2022. Itu dia harus mampu hadapi itu. Kalau kita berandai-andai, Pak Nova ini siapa yang paling yang posisi mana yang paling aman? Ada wakil atau tidak ada wakil?
Ya, Kalau kita berada-ada ini, kalau melihat dinamika politik hari ini ya sebaiknya ada wakil. sebaiknya ada wakil. Karena apa, dia belum tentu mampu mengcover seluruh kegiatan kebijakan pemerintah baik politik maupun publik. Karena hari ini publik belum merasakan dampak Nova menjadi PLT gubernur dan jadi gubernur. Iya. Dan saya perkirakan untuk ke depan ini akan kencang ini. Ya. Berapa hari ini, berapa Ya. bulan ini sampai berakhir, kan katanya Desember atau 5 Januari 5 harus sudah punya wakil. Ya. Kalau ada dan tidak ada, itu transaksional politik akan tinggi. Agak tinggi ya. Ya, Ini karena ini masing-masing artinya punya kepentingan. Kondisi apa namanya hak angket kemarin, hak interpelasi kemarin, ini mungkin ke depan akan terjadi nih. Akan terjadi lagi. Akan terjadi lagi. Kalau ini tidak bisa diamankan. Ya. Jadi kalau legislatif tidak aman Ya. dan Nova juga tidak nyaman dalam bekerja. Ya. Ya, yang diinginkan Nova hari ini kan kompatibel, Ya. jadi nyaman dia bekerja Ya. dan dia juga bekerja aman, sehingga kebijakan-kebijakan politik dan publik untuk kepentingan masyarakat, kalau betul untuk Ya. kepentingan masyarakat dan rakyat, itu Masih akan terpetik, ya? terpenuhi. Karena Ya. hari ini kita belum lihat dampak kehidupan masyarakat. Sama seperti kita bilang, Ya. Pak Haji bilang, saya setiap bulan habiskan belanja rumah itu ratusan juta. Ya. Tapi kenapa ada anak yang lapar, atau Ya. ada Ya. anak yang susah, Ya. ada anak yang nggak punya baju, ada Ya. anak yang marah-marah, Ya. atau Ya. yang sakit, Ya. atau yang stres. Nggak terurus. Ya, berarti kan anggaran itu tidak tepat sasaran. Iya. Ya. Atau ya. ada yang memainkan, Ya. Ya. yang tanpa sepengetahuan itu. Kalau birokrasi sendiri, orang-orang di lingkungan Pak Nova ini, selama ini ketika kita mengatakan mungkin belum maksimal, Ya. tapi orang-orang yang membantu beliau, Ya. ini gimana pandangan kita? Birokrat itu tidak netral, Pak Haji. Oh ya, Tidak netral sama sekali. Iya. Hari ini Nova jadi gubernur, besok ya. saya hari ini Nova tidak lagi jadi gubernur, nanti malam dikentutin sama birokrasi itu. Sampai begitu birokrasi itu, dia lebih patuh pada Dia tak loyal, atasannya, tidak loyal, tidak loyal sama sekali. Hari ini nampak, Ya. apalagi begitu pagi-pagi antar nasi bungkus, antar kue, antar kopi. Itu hanya kamuflase dan gaya birokrasi kita yang katanya sudah reformasi, hari ini juga belum reformasi. Tapi birokrasi. Pak Taufik, kita belum ada ketemu jawabannya Ya. ini. Karena ketika kita berbicara calon wakil gubernur, Ya. ini kan sama dengan gubernur. Ya. Artinya ini politik kelas tinggi. Ya. Rebut kekuasaan pasti muncul. Kita lihat sekarang menurut Pak Taufik, ada tak sudah mengakar dari DPR untuk mengakar ini? Karena kita nggak main dengan elit ya, dan Ya. kita tidak berhubungan Ya. dengan DPR. Dan- Mungkin mereka sudah ada. Sudah ada. Mungkin sudah ada. Karena yang diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik itu kepada Nova. Iya. Nova mengusulkan ke DPR, dibawa ke paripurna, disahkan atau tidak. Ya. Kan 2 nama. Juara Pak. Ya. Tentunya ya itu sebelum itu kan sudah ada bargaining politik. Ini Ya. tuh kepentingan siapa? Ya. Kan kepentingan politik sudah mulai main. Ya. Oligarki politik ini juga sudah jalan hari Ya. ini. Nah, mau pilih siapa? Ada yang sudah digosok-gosok. Apakah- Ada bahkan ada agen-agen untuk memperjuangkan dan ke wakil gubernur nanti. Uang ambil terus tapi belum tentu. Baru tentu. Ya. Ada nggak ini peran partai besar yang bisa menentukan ini? Mungkin. Karena Mungkin. kita bicara teori kemungkinan tadi. Iya, iya. Ya. Mungkin. Karena mungkin partai besar itu sudah dihubungi, sudah di lobby dari Iya. sejak lama, Iya. sudah ada komunikasi, tapi mungkin tidak mencuat. Dan kemungkinan besar partai yang mayoritas di legislatif Betul. itu akan terus didekati untuk mengamankan ini Bagaimana kebijakan itu? kebijakan-kebijakan eksekutif Nova itu. Iya. Ada nggak partai-partai? Berapa partai ada kira-kira di mana? Di PRA? Kira-kira yang punya dominan seperti itu? Saya pikir yang koalisi KBA itu kan, jadi konsesional Ya. konsesional politik itu ya KBA yang mayoritas. KBA Yang mayoritas KBA itu di dalam KBA itu kan ada yang beberapa yang lebih banyak suaranya Ya. dan bisa mempengaruhi suara publik audien di seluruh Aceh. Ya. Kalau tadi Pak Taufik mengatakan kalau tidak diikuti, kalau dia menyalahi aturan, Ya. seperti undang-undang di pasal 54 di ayat 3 undang-undang PA ini. Ya. Kalau ini tidak dipenuhi oleh gubernur, ada nggak sanksi hukum, dampak hukum di situ? Yang saya lihat etika politiknya nggak ada.
Etika politik. Etika Arti politik. norma politik itu tidak diikuti. Nggak diikuti aturan dan aturan, norma dan nilai politik itu tidak diikuti. Ya. Saya tidak tahu pasti, mungkin yang tahu pasti nanti yang mungkin bergulir lagi di DPRA kan. Ya. Ya. Karena dia tidak patuh hukum. Selama ini juga banyak Nggak hukum patuh. yang tidak patuh. Apalagi dengan UPA kan. Biasa dianggap, wah kalau ada hukum yang lebih tinggi, ngapa kita terlalu patuh dengan UPA. Inilah yang menyebabkan kita hari ini tidak punya kekhususan. Kan berapa yang sudah disahkan, kan tidak kita laksanakan. Dan gubernur juga tidak berusaha untuk semacam aturan ecek ya. Iya, ini mungkin saja ya termasuk pemanfaatan dana otonomi khusus itu juga melanggar UPA kan. Ya. Ya penempatan dana otonomi khusus itu apa memang untuk infrastruktur saja? Tidak. Karena hari ini rakyat juga sesudah ada dana otonomi khusus yang demikian 68 triliun bergulir, tapi belum sampai hari ini kan dampaknya nggak ada. Artinya siapa yang memanfaatkan hari ini? Jadi elit saja ya. Jadi ini kepentingan elit semua. Sebenarnya. Jadi kalau kita mendengar penjelasan Pak Taufik, ini kan otomatis kalau memang selama ini saja tidak berjalan dengan baik, apalagi di saat beliau menjadi gubernur definitif dengan sendiri, otomatis tidak akan lebih efektif atau memang lebih efektif Pak? Saya lihat mungkin banyak persoalan yang akan mengganggu Nova. Karena bisa jadi nanti yang birokrasi juga main, ASN juga main, memanfaatkan karena tidak mampu di cover oleh Nova sendiri. Hari ini saja berapa banyak kecolongan kebijakan publik yang seharusnya untuk kepentingan publik tidak dapat dilaksanakan secara baik, malah menimbulkan reaksi publik, reaksi masyarakat banyak. Ini itu akibat dari tidak efektifnya pengawasan dari pihak legislatif. Satu itu tidak efektif pengawasan dari legislatif. Yang kedua, kompetensi Nova hari ini dipertanyakan. Jadi kalau tadi pertanyaan awal, ada nggak pemimpin di Aceh hari ini yang kompatibel, yang bisa mempengaruhi seluruh rakyat? Hari ini saya pikir belum ada. Pemimpin yang ideal di Aceh itu yang batuknya saja didengar, apalagi kalau dia ngomong kan. Apalagi dengan retorika yang bagus, disenangi masyarakat, itu mungkin akan diikuti oleh masyarakat. Tapi sampai hari ini kita belum dapat pemimpin ideal sesudah yang dulu-dulu. Artinya belum tepat ya? Belum tepat ya? Belum bisa memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Apalagi sekarang kan pemimpin itu dipilih. Dipilih dengan langsung dipilih oleh rakyat. Nah, apakah ini pemimpin pilihan rakyat atau bukan? Atau hanya kekuatan politik tertentu dari pusat yang meng-SK-kan dia jadi pemimpin? Atau takdir Allah dia jadi gubernur? Ini udah menarik ini. Tapi saya kepingin menyinggung sedikit ini. Ini selama ini kan seperti kita katakan tadi, isu berkembang terus di masyarakat. Lalu apa kira-kira harapan Pak Taufik kepada masyarakat supaya kita masyarakat Aceh jangan lagi lah berpanas tentang politik ini. Kita kepingin bagaimana Aceh ini maju. Silakan Pak Taufik untuk masyarakat kita Aceh. Masyarakat Aceh ini dikenal sangat dinamis, nggak bisa kita hentikan. Jadi hak berpendapat, hak mengekspresikan diri itu juga tidak bisa kita hambat. Itu memang diatur oleh undang-undang. Ada undang-undang dasar 45 juga mengatur hak berpendapat. Jadi jangan cuman masalahnya mampu tidak pemimpin ini mengarahkan pendapat dia itu menjadi lebih bagus, di-manage secara lebih bagus sehingga bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Dan mungkin kalau kita pinjam konsepnya Adam Smith, ada the Wealth of Nation itu, negara yang sejahtera, atau Roosevelt, welfare state. Itu kita mungkin kalau bisa sampai ke situ, hari ini Aceh belum sampai ke situ. Banyak problem. Masih di belakang. Kemiskinannya tinggi, pengangguran tinggi, katanya pendidikan dapat hadiah itu kan ukuran indikator pendidikan individu, itu kan lain itu. Masa lomba yang jadi indikator. Sementara ke posisi keadilan dan keseimbangan seluruh Aceh tidak ada. Makanya seperti tadi, kenapa tidak wakil dari kami? Nah, jadi kepingin juga kan. Kalau dia sudah sejahtera, dia nggak akan pikirkan yang hal-hal seperti itu, yang remeh-temeh itu.
Lalu langkah-langkah ya, oke, tadi ke masyarakat, sekarang kita mendengar dari Pak Taufik, Ya. langkah-langkah yang perlu diambil supaya ini betul-betul tepat sasaran, kebijakan, termasuk masalah membangun komunikasi politik ya. Itu gimana nih Pak? Saya pikir hari ini konsep-konsep pemerintahan modern itu saya pikir harus dipelajari secara benar. Ya. Jadi Nova jangan abaikan sains, apalagi dia kan dosen, masa Ya. abaikan sains? Orang-orang yang Ya. berilmu pengetahuan itu Ya. diminta masukannya, Ya. jangan dimusuhi, Dirangkul, ya. dirangkul. Jadi pasti dapat. Ya. Artinya ini yang harus dimanage oleh Nova. Ya. New public management itu mengatur konsep-konsep tingkat keberhasilan, ketepatan kebijakan, indikator keberhasilan, dan sasarannya seperti cita-cita Aceh Hebat itu insya Allah akan tercapai. Hari ini saja kalau kita bicara capaian anggaran juga 2 hari sampai dengan hari ini sekitar 54% dari seluruh anggaran yang disahkan. Yang terakhir juga kemarin ada pengesahan kanun tentang LPG 2019. Ya. Yang 2020 belum. Ini mengusulkan 2021. Ini akan ramai ini. Ya. Jadi transaksional politik akan terus jalan. Karena dan pemilu, kepentingannya untuk elit. Ya. Karena pemilu 2022. Apa 2022 atau 2024? Dua-dua punya kepentingan. Karena kan 2024 juga legislatif berganti. Apa juga disamakan atau nanti terpisah? Karena ada kekhususan Aceh katanya 2022. Nah sekarang siapa yang sudah berjuang untuk kekhususan Aceh menjadi 2022? Kan kita juga tidak dengar. Ini sibuk dengan kepentingan elit sendiri itu menyelamatkan diri. Jadi ada kapitalisasi politik untuk 2022 dengan 2024. Jadi kapitalisasi politik ini ada kepentingan, termasuk kepentingan siapa yang jadi wakil gubernur. Kalau kita lihat dari dana, seperti apa yang telah disampaikan oleh KIP Aceh, ini kan sudah diusulkan dana tapi belum dibahas. Hari ini sedangkan penggunaan dana tak 2021. Artinya belum ada dana. Otomatis bisa terjadi ini 2022 tidak akan terjadi pilkada Aceh. Itu tergantung kegigihan dari legislatif kan. Hari ini kan mereka punya banyak beban kerja. Eksekutif dan legislatif punya banyak beban kerja, sementara harus disahkan akhir November. Ini sudah 12 November. Nanti kan putar balik perbaikan Desember terakhir. 1 Januari sudah anggaran baru. Ya, saya pikir ini kan ada proses dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan nanti disinkronisasi lagi oleh Kementerian Dalam Negeri, akhirnya makan waktu yang lama. Ya, kalau tidak ada kanun ya pergub lagi. Artinya menggunakan kembali dana sebelumnya. Pergub lagi. Oke, terima kasih Pak Taufik. Para pemirsa, Idal hari ini, PTM kita hari ini tentang bagaimana persiapan untuk menentukan wakil gubernur Aceh. Tadi sudah kita dengar ulasan Pak Taufik. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini itu menjadi pembelajaran bagi kita, menjadi menambah wawasan kita terhadap perpolitikan yang berkembang di Aceh yang akhir-akhir ini sangat sedikit panas, eskalasinya naik. Mudah-mudahan ke depan setelah pemilihan wakil gubernur atau pilkada yang akan datang, ini semua apa yang terjadi selama ini akan menjadi turun untuk lebih baik. Terima kasih ucapkan atas perhatian, atensi kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Taufik.